Sivitas Akademika Maranatha yang saya sangat hormati, saya cintai di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang saya kutip dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 21. Menyambut hari ulang tahun ke-60 Universitas Kristen Maranatha. 60 tahun kita sudah dibimbing Tuhan dan dipelihara sampai saat ini. Dan sepatutnya kita sudah harus bersyukur lebih banyak atas pimpinan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Oleh karena itu, sebelum saya membaca firman ini dan merenungkan sebentar, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, dan mari kita satu di dalam doa, minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami sedang bersiap-siap untuk membaca sebagian dari firman-Mu yang sudah kami persiapkan dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 21 untuk menyambut hari ulang tahun ke-60 Yayasan Universitas Kristen Maranatha yang tidak lama lagi kami akan peringati. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman yang akan kami baca, sehingga kami boleh mengerti dan memahami dan bisa melaksanakan di dalam seluruh pelayanan kami. Kami juga mohon diampuni dosa dan kesalahan kami, supaya tidak menghalangi kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan yang sudah saya kutip dari Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang sudah saya baca tadi, dan kita akan merenungkan apa yang sudah kita baca dengan judul Setia di dalam Iman. Iman sendiri kalau kita melihat di dalam Alkitab, artinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah pengertian dasar dari iman. Sebagaimana Abraham, bagaimana mengimani perintah Tuhan sampai dia memperoleh keturunan, yaitu Ishak. Sama dengan kita ini di dalam menjalani perjalanan pelayanan kita 60 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan menuntun universitas ini sampai sebesar begini saat ini. Perjalanan kita tidak rasakan, tapi suka duka di dalam perjalanan itu tidak pernah tidak ada, selalu ada. Oleh karena itu kita punya yakin juga bahwa di dalam perjalanan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana keyakinan Abraham meyakini akan firman Tuhan bahwa engkau akan diberikan keturunan yang begitu banyak seperti pasir di laut dan kerikil-kerikil di mana ada. Demikianlah iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengantar kita sampai pada saat ini. 60 tahun yang lalu pendahulu Universitas Maranatha ini telah berbuat baik untuk yayasan ini dan universitas ini. Karena itu dari tempat ini dengan iman yang teguh, saya mengharapkan kepada kita semua sebagai Universitas Maranatha tetap mempercayakan pelayanan ini kepada Tuhan, dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana firman Tuhan, setiap apa yang kamu kerjakan seolah-olah atau seperti untuk Tuhan. Itulah yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Sebagaimana iman kita bahwa di dalam perjalanan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalah tidak pernah tidak ada. Oleh karena itu yang seharusnya kita minta kepada Tuhan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga masalah ini tidak membawa masalah baru. Pada seluruh pimpinan Universitas Maranatha, saya harapkan semua bergandengan tangan, semua menyatu di dalam pelayanan ini. Tidak ada yang tertinggal, semua di dalam satu kelompok Universitas Maranatha, mulai dari pimpinan yayasan, pimpinan universitas, sampai ke seluruh pegawai yang ada di sini. Harusnya satu pemikiran untuk memajukan Universitas Maranatha, sehingga pelayanan kita ke depan Tuhan dimuliakan. Di dalam perjalanan ini tentu kita selalu mendasari dengan iman yang kita punya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maranatha yang dulu dengan sekarang sudah terlalu jauh beda. Dulu tentu pendiri-pendiri daripada universitas ini
meyakini bahwa suatu saat Universitas Maranatha pasti akan besar sebagaimana terjadi saat ini. Itulah iman daripada pendahulu-pendahulu kita. Dan kita punya iman juga harus sama seperti itu. Bahwa ke depan Universitas Maranatha akan semakin baik. Karena kita semakin dituntun oleh Tuhan yang kita yakini ada. Oleh karena itu, dalam renungan ini, saya mohon dengan kerendahan hati, seluruh Sivitas Akademi Maranatha termasuk yayasan harus satu perkataan, yaitu memajukan Maranatha sesuai dengan visi dan misi dari Maranatha itu sendiri. Renungan singkat ini saya sampaikan untuk semakin meyakinkan kita bahwa ke depan Maranatha akan semakin baik karena dipimpin oleh Tuhan. Tentu sesuai dengan iman kita masing-masing. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tentu harapan kita semuanya pasti sama. Maranatha ke depan semakin baik. Dan yang sekarang ini kita sudah lihat bagaimana Maranatha tahun 1965 dibanding dengan Maranatha tahun 2025. Tentu jauh sangat berbeda. Begitu juga student bodinya pasti sudah jauh beda. Oleh karena itu harapan kita juga ke depan pasti akan seperti itu. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu mari semua Bapak Ibu yang tergabung di dalam Maranatha, kita satukan visi kita, satukan harapan kita supaya ke depan Maranatha semakin terbang tinggi. Terima kasih. Shalom. Itulah renungan singkat yang saya bawakan untuk menyambut hari ulang tahun ke-60 Universitas Kristen Maranatha. Amin. Untuk menutup dari renungan singkat kita ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu dan mengucap terima kasih atas pimpinan penyerta-Mu di dalam merenungkan firman-Mu yang sudah kami baca tadi, yang kami berikan judul setia di dalam iman. Jika di dalam perenungan itu ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon diampuni supaya tidak menghalangi kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha, visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian renungan singkat yang kami sampaikan dan pembacaan visi misi daripada Universitas Maranatha. Terima kasih. Salam integrity, care, excellence.